Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, bagimu hidup kami, bagimu Tuhan tuntun kami hidup memuliakan-Mu, hidup seturut kehendak-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu melalui kesaksian hidup daripada anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendilnya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain, 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua dari 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat keempat cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah kau buat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Bapak Ibu, masih berbicara tentang pembuatan kemah suci. Saat ini firman Tuhan berbicara tentang Allah memerintahkan Musa untuk memperlengkapi kemah suci itu dengan meja, roti sajian, dan juga kandil. Kandil itu semacam kaki dian, ya, kaki dian, di mana tempat tumpuan dari pelita-pelita. Musa harus membuatnya sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan bila sudah jadi nanti, para imam wajib meletakkan roti sajian di atas meja itu. Roti itu mesti ditata dalam 2 baris bersusun 6-6. Setiap Sabat roti itu harus diganti dengan yang baru. Dan mereka hanya boleh memakannya di dalam kemah suci. Semua aturan itu ditulis di Imamat pasal 24. Selanjutnya Musa juga harus membuat kandil atau kaki dian beserta semua ornamennya. Semua itu harus dibuat dari 1 talenta emas.
kurang lebih 34 kilogram. Nah, setiap sore hingga pagi para imam harus menyalakan lampu agar menerangi kemah suci. Semua itu dicatat di Keluaran 27. Bapak Ibu, saya ingin memberi arti rohaninya. Di meja roti sajian terdapat roti sajian dan terdapat kaki dian tempat pelita diletakkan. Roti adalah lambang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diberi kehidupan yang kekal. Secara iman rohani dia bertumbuh dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, roti hidup, firman Tuhan, firman Yesus Kristus. Sebagaimana juga dikatakan di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu hal kedua yang diletakkan di meja roti sajian adalah kandil atau kaki dian, tempat diletakkannya bertumpunya pelita, lampu-lampu kecil yang dinyalakan tiap malam menerangi seluruh ruangan kemah suci. Terang juga adalah lambang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan inilah berita firman hari ini, sebagai pengikut Kristus kita mesti mengikuti teladannya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tetapi di firman bagian lain, Yesus mengatakan, "Kamulah terang dunia." Kamu menuju kepada setiap kita orang yang telah menjadi percaya. Setiap kita yang telah menjadi anak-anak Tuhan. Seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Artinya terang kita mesti memancar. Terang yang kita dapat dari Tuhan Yesus mesti kita pancarkan. Terang yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita mendapat terang dari Tuhan Yesus? Meja roti sajian menggambarkan bagaimana hidup orang percaya bersinar. Untuk kita dapat menjadi terang bagi dunia ini, seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita mesti hidup dalam firman. Di meja roti sajian tadi dikatakan ada roti sebagai lambang firman Tuhan, makanan rohani kita. Ketika kita bertumbuh iman rohani karena kita makan makanan rohani yang cukup, maka hidup kita akan memancarkan terang Kristus. Persekutuan dengan Kristus adalah persekutuan dengan firman. Persekutuan dengan firman akan membawa kita memancarkan terang kemuliaan Kristus bagi dunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Kau rahmati. Olehnya pagi hari ini, kami bangun dengan nafas hidup, ini anugerah-Mu. Ini berarti hari ini kami dianugerahi untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Biar kami tidak berjalan sendiri. Biar kebenaran firman-Mu hari ini digenapi, yaitu umat Tuhan bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan firman, sehingga hidup kami memancarkan terang kemuliaan Kristus bagi dunia ini. Artinya hidup kami menjadi kesaksian. Mulai dari kami berkeluarga, berkomunitas dalam gereja, di dalam
komunitas pekerjaan kami di mana kami berkarya, dan pada akhirnya bagi dunia ini, kehidupan kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Kehidupan kami membawa dampak-dampak yang baik. Kehidupan kami memberkati dunia ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan ada tuntunan kebenaran-kebenaran firman yang memancar melalui kehidupan kami. Kami seperti mercusuar yang memberi arah bagi orang yang ada dalam kegelapan. Seperti rumah yang terang di atas bukit, memberi arah bagi para pengelana dunia, sehingga mereka menemukan arah hidup yang baik dan bahkan bertemu Yesus, sang terang dunia itu, untuk mereka diselamatkan. Pakailah kami Tuhan, bimbinglah kami hidup seturut kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, terus pimpin dan tuntun kami. Secara khusus berdoa untuk acara Menara Doa nanti malam, seri pemenang. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Didik, juga Saudara Ray yang akan memimpin puji-pujian sebagai worship leader. Urapi kami berdua, dan kami rindu setiap jemaat Tuhan boleh hadir untuk kami merenungkan firman-Mu, bertumbuh bersama dalam komunitas yang Kau berkati. Beri suasana yang baik, semua sehat, dapat berkumpul, cuaca yang baik, keamanan dan segalanya, sehingga kami dapat berkumpul untuk berdoa bersama, naikkan pujian penyembahan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu nanti sore. Tuhan memberkati. Shalom.